Halo, assalamualaikum Narimania, balik lagi di channel Omes Kanari. Ya, selamat datang kembali di Gubuk Reot Kenari Mania. Oke teman-teman, mohon maaf setelah beberapa waktu saya nggak bikin konten ya karena masih sakit waktu itu teman-teman. 1 mingguan ini sakit, batuk lagi, ini suara saya masih agak sedikit serak ya, tapi sudah mulai alhamdulillah sudah bisa beraktivitas. Nah, kita mau membahas tentang kenari impor. Jadi sebenarnya saya kemarin tuh pengen bikin video unboxing ya. Terakhir kita ke Kediri kan kita bawa oleh-oleh 3 kenari, SF, BP sama YS. Nah, kita mau bikin video review sama unboxingnya. Tapi karena waktu itu saya langsung badannya drop sakit sampai sekarang, jadi kita judulnya nggak unboxing ya, langsung kita review karena sudah kita unboxing. Nah, yang mau kita bahas kali ini adalah si kenari satu ini dulu. Kalau untuk BB-nya ini teman-teman, ini BB ring 22, BB kita yang baru. Ini ada Yorkshire-nya. Ini BB kita yang pertama ring 21, ini sudah selesai mabung. Ekor sudah hampir mentok, ini sudah belajar bunyi lagi. Tapi yang saya mau bahas yang ini teman-teman, yang mau kita review yaitu Scott Fancy, size-nya big size dan panjang banget. Ini dia. Oke. Ini kalau saya pribadi ya, sejauh saya ketemu burung Scott Fancy, yang paling gede yang saya temui ini teman-teman. Apalagi yang saya miliki ya ini yang paling gede, yang pertama kali saya punya. Jadi ini panjangnya hampir kayak kenari F1 panjang. Mungkin saya bisa bilang ini mungkin hampir 16 atau 17 cm, gede banget ya. Nah, ini kita bandingin sama YS grade C teman-teman. Jadi ini YS-nya kecil ya, nggak gede banget, tapi dari segi panjangnya teman-teman bisa lihat ya, antara Scott Fancy sama YS nya. Ini YS nya memang nggak gede, YS ring 22 ini masih PAUD ya teman-teman, paling usianya 6-7 bulanan, belum nyampe mungkin 5 bulanan mungkin ya. Ini bulu PAUDnya masih ada, tapi size panjangnya lumayan juga untuk ukuran YS. Dah bisa teman-teman bandingin ya YS ini sama Scott-nya, Scott Fancy-nya, panjangnya, Scott-nya panjang banget. Nah, selain kita mau review Scott-nya, saya juga mau kasih tips buat teman-teman, karena kemarin banyak yang tanya juga, cara pengondisian kenari import yang baru datang, terutama kenari-kenari kecil yang seperti ini. Karena awalnya datang, awal saya dapat ini kenari, Scott ini, dia itu enggak bunyi sama sekali teman-teman. Jadi saya waktu di Kediri milih ini hanya berdasarkan saya suka dengan posturnya. Saya deketin dulu kameranya biar terlihat jelas gedenya si burung ini. Nah, oke teman-teman, jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwasanya waktu saya milih si kenari Scott ini, Scott Fancy ini saya sama sekali di sana tuh belum dengar suaranya, dan bahkan ketika saya tungguin dia ngeriwik itu nggak keluar suaranya alias serak ya teman-teman ya, serak parah, bahkan cuitnya nah kayak gini pun nggak ada waktu itu. Jadi saya pilih burung ini di Kediri waktu itu hanya karena saya benar-benar suka dengan posturnya ini gede. Jadi kalau dibandingin sama Scott Fancy pada umumnya, ini termasuk yang king size teman-teman ya untuk ukuran SF ya. Walaupun dia melengkungnya atau ngawetnya, ekornya itu enggak terlalu ekstrim melengkung banget, tapi dia udah cukup mewakili yang namanya Scott Fancy grade A super teman-teman. Ini ring Voi 21, dan alhamdulillah sekarang sudah keluar suara sudah bunyi, dan sudah angkat gacor. Memang belum begitu bening banget ya suaranya, seperti ini. Nah, peningkatannya itu sudah cukup signifikan teman-teman dibandingkan waktu pertama kali datang. Nah, yang akan kita bahas
terutama di video ini, yaitu bagaimana cara pengkondisian atau cara yang saya lakukan untuk membuat si Scott Fancy ini bunyi seperti ini ya. Oke, ada 3 tips yang teman-teman juga bisa ikut praktekkan. Saya tidak menjamin ini adalah cara yang paling bagus, tetapi saya memberikan bukti ya teman-teman ya. Saya memberikan bukti bahwasanya kenari Scott ini sudah progresnya sudah gacor, hanya tinggal volumenya, maksud saya suaranya belum begitu bening, jadi masih agak sedikit serak sedikit, tapi ini progresnya bagus banget. Oke, ini dia tipsnya teman-teman. Oke, tips yang pertama teman-teman, buat teman-teman yang punya kenari SF, YS, BB impor yang baru datang dan belum bunyi tetapi sudah fix jantan ya, maksudnya kondisinya ini burung sudah terlihat jantan atau burung krimiri yang belum gacor. Nah, hal yang pertama kali teman-teman harus lakukan adalah membuat si burung ini sehat terlebih dahulu. Jadi buat teman-teman, target pertama kali ketika turun kenari impor ya, seperti kita dapat di SBB kayak gini tuh, pikirannya jangan langsung, mindsetnya jangan langsung ini gimana biar cepat gacor. Jangan. Yang pertama kali adalah utama, yaitu pengondisian kondisi si burung. Pengondisian kondisi si burung, maksudnya kesehatan si burung. Jadi yang pertama yaitu pastikan burung ini bisa segera dalam kondisi fit. Nah, ciri-cirinya fit seperti apa, Mas? Cirinya seperti ini. Jadi kalau burung sudah bulunya udah rapat seperti ini. Nih contoh yang BB-nya. Nih, kondisi bulu sudah rapat kenceng, enggak mengembang, gerakannya udah gesit, burungnya udah rapi. Nah, seperti ini. Gerakannya udah bagus. Ini tandanya burung sudah fit. Nah, kalau sudah fit seperti ini, mau dibikin gacor cepat teman-teman. Jadi nanti pasti burung segera angkat bunyi. Nah, salah satunya cara biar si burung cepat fit gimana, Mas? Teman-teman bisa kasih pakan yang bagus. Kemudian kasih juga dengan vitamin teman-teman. Vitamin burung itu juga penunjang yang cukup bagus untuk segera membuat si burung ini kondisinya segera fit teman-teman. Jadi inti poin yang pertama yaitu pastikan si burung dalam kondisi fit terlebih dahulu teman-teman. Jadi kalau ketika burung datang itu masih kadang sering tidur, masih lesu, terus geraknya kurang aktif. Nah, itu yang pertama, bikin si burung biar fit terlebih dahulu dengan proses pakan dan juga vitamin. Kalau untuk penjemuran di pagi hari cukup jemur itu 15 menit atau 10 menit aja, dengan catatan cuacanya cerah. Kalau berangin kencang, semeribit, dingin, nggak usah dikeluarin. Cukup taruh dalam rumah seperti ruangan saya ini ya. Ini ruangan khusus pengkondisian. Di sini ruangannya cukup terang, jadi di atas ada genteng kaca banyak, jadi itu udah cukup bagus. Walaupun enggak dijemur, enggak masalah teman-teman. Itu adalah poin yang pertama. Poin yang nomor 2 teman-teman, jadi ketika teman-teman sudah bisa mengkondisikan burung ini dalam kondisi yang on fire, yang fit, jadi burung teman-teman itu sudah benar-benar fit ya, gerakan udah enak banget, yaitu kita tinggal mulai terapi untuk mengangkat atau mengeluarkan birahinya. Jadi kenari itu bakal cepat bunyi kalau birahinya sudah keluar teman-teman. Contoh birahinya keluar seperti apa? Biasanya ketika dia dengar suara kenari lain, itu dia akan mulai cuat-cuit teman-teman, atau panik ya, sudah mulai naik turun kayak gitu. Jadi teman-teman intinya bisa pancing birahinya keluar. Caranya dengan seperti apa, Mas? Pancing dengan kenari betina teman-teman. Nah, itu tips yang nomor 2 ya. Jadi ketika burungnya udah fit, dia udah mulai belajar bunyi, udah mulai angkat bunyi, kelihatan bunyi, tapi birahinya belum keluar ya, jadi dia tuh belum ngotot. Nah, itu bisa dicas dengan betina teman-teman. Jadi ketika teman-teman punya kenari betina, atau saya sendiri ya di kandang ternak di atas, itu si kenari-kenari jantan ini SF, YS itu bergantian saya masukin di kandang betina. Enggak saya campur betina ya, tapi maksudnya dalam satu ruangan. Jadi misalnya ini kenari-kenari betina, si kenari jantan ini kita cantelin di sekitarnya seperti itu. Jadi ketika nanti kita pisah, kita ambil, si burung ini bakal mulai panik nyari-nyari kenari si betina tadi. Nah, ketika si kenari itu sudah mulai terpancing biranya, ketika terus disendiriin, dia pasti akan bunyi teman-teman. Nah, jadi intinya poin yang kedua setelah burung tadi fit di poin pertama, poin yang kedua pancing birahinya keluar. Caranya dengan dipancing atau dices suara betina, atau dices langsung kalau punya kenari betina langsung. Poin yang ketiga atau poin yang terakhir yang biasa saya lakukan ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah bisa memastikan si kenari ini
posisinya fit ya, udah fit di poin pertama, kemudian birainya udah keluar, yang ketiga sudah bisa kita proses perawatan seperti kenari biasa. Jadi mulai kita embunkan teman-teman, embunkan. Tapi kalau untuk kenari impor jangan pagi-pagi banget ya, jadi keluar itu setengah 6 aja, dengan catatan cuaca bagus, tidak berangin. Itu mulai kita embunkan teman-teman, kita embunkan pagi, terus sampai jam setengah 7 itu kita kasih cepuk biar dia mandi ya. Setelah dia mandi kita jemur bentar aja, agak kering langsung kita teduhkan. Nah, sayuran juga mulai bisa kita kasih seperti apel, brokoli, sawi, itu bagus buat kenari impor. Kalau untuk CD itu tergantung kondisi aja ya, itu di pengkondisian tahap pertama tadi ya. Kalau sekiranya burung masih lesu-lesu kurang kenceng ya kita kasih CD teman-teman. Jadi setelah kenari nanti yang pertama fit, sudah terpancing birahinya, kemudian bisa kita rawat dengan rutin embun kayak gitu. Yang terakhir tinggal sabar teman-teman. Jadi intinya telaten, saya yakin untuk teman-teman pasti bisa mengkondisikan kenari impor cepat bunyi atau cepat gacor. Nah, jadi teman-teman itu tadi ya, sebenarnya simpel sih perawatan untuk kenari ini. Yang pasti itu kunci utamanya teman-teman jangan terlalu terburu-buru. Ya, pertama itu ya, jangan terlalu terburu-buru. Yang kedua, yang pasti harus sabar. Untuk teman-teman yang mungkin belum pengalaman atau mungkin masih ragu-ragu gimana sih caranya kok ini nggak bisa-bisa ya kenari saya kok nggak bunyi-bunyi, nggak gacor-gacor, sering-sering sharing sama teman-teman yang lain ya. Dan mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan juga bisa masukin di kolom komentar, sebisa mungkin akan saya bantu teman-teman. Nah, nextnya mungkin kita juga mau bahas tentang Belgi Bosu dan juga YS-nya, karena Belgi Bosu ini ketika datang karena dia sudah bunyi, kemarin sempat saya kawinkan, tapi sayangnya si betinanya nggak ngisi teman-teman ya, kurang subur, jadi telurnya pecah. Jadi ya sekarang untuk bebeknya saya istirahatkan, saya pastikan dia benar-benar birahi kencang dulu karena dia masih ring 22, jadi dia masih usia sangat muda, jadi belum matang kalau buat produksi ya. Bagusnya kan usia di atas 8 bulan buat kawinan. Nah, nanti kita juga mau maksimalkan yang BB Voi yang 21 yang selesai mabung. Mungkin teman-teman kalau pengen tanya gimana perawatan kenari BB Voi-nya ketika mabung sampai selesai seperti sekarang ini dan sudah bunyi, nantinya kalau sudah gacor saya bakal bikinkan videonya. Ini udah bunyi tapi belum gacor karena ekornya masih apa ya, dorong ekor teman-teman, masih dorong ekor, belum mentok ya, kayak gini ya. Ini masih dorong ekor dan kepalanya juga masih ngebung-ngebung teman-teman. Nah, ini ya, tapi burung sudah fit. Ini tapi agak giras teman-teman, dia takut. Ayo, shh. Turun. Nah, ini ya teman-teman ya, ini mulai mendung teman-teman, jadi agak gelap, mohon maaf gambarnya agak gelap karena ini tiba-tiba mendung. Oke teman-teman, itu tadi ya pembahasan kita tentang perawatan kenari import yang baru datang. Jadi buat teman-teman yang perlu pertanyaan atau butuh jawaban, ada pertanyaan, silahkan nanti dimasukkan di kolom komentar. Sebisa mungkin kita bantu buat sharing-sharing pengalamannya biar si kenari teman-teman cepet kondisi. Oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di like dan subscribe channel Omes Kenari. Nyalakan juga bintangnya ya, loncengnya ya, biar dapat notifikasi ketika kita upload video baru. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum, salam kenari mania, salam sukses selalu.